coba saya ambil gambarnya dulu. Olivia sudah on. Ayo Zulfan, Misa, Zulfan, Inesa, Laura, Nadine, Farel, Sultan. On cam-nya dihidupkan ya. Zulfan sudah hidup. Terus Inesa, Laura, Farel. Terus kita ambil gambarnya dulu. Tahan sebentar. Ayo, yang mau macak silakan macak dulu. Ya, kita ambil snippingnya. Snipping tool, sebentar. Snipping. Dan tak apa-apa ya, 1, 2, 1, 2, 3. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Di rumah ya? Di rumah semua atau ada yang mengungsi? Kemarin ada yang di kelas sebelah itu ada yang mengungsi karena nyari sinyal wifi katanya. Kalau ini kalian semua ada di rumah ya? Kalau dari backgroundnya kalian. Ya, sebentar. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, untuk di layar kalian nampil apa enggak itu? Tampil, Pak. Masuk ya? Masuknya dalam bentuk PPP, PTT atau slideshow? PPT. Panel sebelah kirinya kelihatan apa enggak? Kalau di saya sudah enggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oh, masih kelihatan ya? Berarti yang di share keliru. Yes. Sudah ya? Muncul. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang lingkaran, terutama tentang sudut-sudut pada lingkaran dan segi 4 tali busur. Jadi sebenarnya ini sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi untuk memantapkan ada beberapa hal yang perlu kita dalami atau istilahnya perlu kita tekankan. Jadi hari ini saya tidak bisa lama-lama, tapi insya Allah yang penting tersampaikan inti dari pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, itu ada sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat intinya ada di sini. Sudut yang menempel pada pusat lingkaran, itu namanya sudut pusat. Nah,
Ini. Jadi sudut yang menempel pada pusat lingkaran. Kalau sudut keliling itu berarti nempel pada keliling lingkaran. Jadi yang membedakan sudut pusat dan sudut keliling itu adalah yang ditempeli di mana. Apapun bentuknya, kalau menempel pada pusat lingkaran berarti disebut sudut pusat. Sudut pusat ada dua, ada yang kecil, ada yang besar atau yang di luar. Tergantung kebutuhan kalian. Luar, terus ini yang dalam warna biru. Ini juga sama, ada yang di dalam, ya. Nah, yang di luar yang mana? Yang di luar itu sudutnya ada di sebelah sini. Jadi ini kalau kita tarik garis, BJ kita tarik garis sini itu yang luar. Tapi biasanya yang sering kita salah persepsi itu ada di sini, di sudut pusatnya saja. Sebenarnya untuk menghitung sudut pusat dan sudut keliling, ini kalau kita pembelajaran di kelas itu ada praktek. Jadi prakteknya kita buat sudut pusat, terus kita tarik garis, misalkan seperti ini. Nah, terus nanti kita ukur keduanya. Jadi kita ukur yang di sini dan di sini. Ternyata kalau kita melalui praktikum, karena kita tidak ada praktikum, sehingga praktikumnya langsung lewat ini aja, nanti kalian praktek di rumah sendiri-sendiri. Jadi ternyata ketika kita praktekkan, itu didapatkan bahwasanya sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Jadi sudut kelilingnya itu setengahnya sudut pusat. Jadi kalau misalkan sudut pusatnya di sini 90, katakanlah yang ini 90, maka sudut kelilingnya separuhnya, yaitu 45 derajat. Ya, ini pembuktiannya. Jadi pembuktian sudut pusat dan sudut keliling. Ini sebenarnya juga praktek semua. Jadi kita praktekkan per item. Jadi kita buat sudut pusat sebanyak mungkin. Kalau yang tahun lalu itu kita buatnya sudut pusat ada tiga lingkaran ukuran berbeda, sudut pusat berbeda, terus kita buat sudut keliling yang berbeda, terus kita ukur. Ternyata dari pengalamannya yang tahun lalu itu didapatkan sudut pusat sama dengan sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat, atau sudut pusatnya itu 2 kali sudut keliling. Untuk lebih jelasnya memang lebih enak sebenarnya diukur sendiri di rumah. Nanti kalian bisa ukur sendiri, kalian bisa buktikan sendiri. Nah, kita pakai contoh soal. Sebenarnya seperti apa sih sudut pusat dan sudut keliling itu? Terus bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, ini di sini contohnya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan ukuran masing-masing sudut pada segitiga ABC. Jika derajat busur-busur lingkaran seperti berikut. Ya. Derajat sudut keliling sama dengan setengah dari derajat busur yang dihadapinya. Artinya apa? Sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, jadi sudut A itu yang ini berarti. Sudut A itu adalah setengah dari sudut CB. Sudut A itu setengah dari sudut CB. Sudut CB-nya itu 50. Berapa tadi? Sudut CB-nya itu yang ini ya. Nah, sudutnya kebetulan ini digambar ditaruh di luar. Jadi sudut yang ini itu sebenarnya
di sini ada pusatnya, terus ini ditarik garis. Nah, jadi sudut CB itu sebenarnya sudut ini yang 110. Nah, ini 110. Jadi setengah kali 110 adalah 55. Terus 90 ini yang mana? 90 itu yang ini. Jadi ini kita tarik garis. Nah, kebetulan saya tidak bawa tablet, jadi ini saya ngetik nulis pakai mouse. Jadi 90 derajat itu sudut yang warna merah. Jadi setengahnya sudut AC atau setengah kali 90 adalah 45, itu sudut B. Untuk sudutnya juga sama caranya. Kalau ini 90, ini 110, maka yang di sini adalah 100 berapa? 160. Ya. Karena apa? Jumlah sudut dalam lingkaran total itu 360. Sudah diambil 110, sudah diambil 90, berarti di sini sisa 160 derajat. Jadi seperti itu. Setengahnya 160 adalah 80 derajat. Yes. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan di forum. Kita bahas secara intens melalui grup WA. Terus yang kedua adalah sudut dalam lingkaran, sudut luar lingkaran, dan segi 4 tali busur. Artinya apa? Sudut dalam lingkaran berarti sudut yang ada di dalam lingkaran. Jadi sudutnya terdapat di dalam lingkaran. Contohnya sudut 1, sudut 2, nah, terus ini misalkan sudut S, ini juga ada di dalam lingkaran. Kalau di luar lingkaran bagaimana? Di luar lingkaran itu sudutnya adalah hasil perpanjangan. Hasil perpanjangan ini sudutnya di luar lingkaran. Jadi kan sebenarnya garisnya cuma AC dan BD. Tetapi AC dan BD kan di dalam lingkaran tidak berpotongan. Sehingga perlu ditarik garis bantu sampai keluar lingkaran. Sehingga memotong di T. Sudutnya adalah yang saya lingkari warna merah. Terus segi 4 tali busur itu apa? Nah, ketika kalian punya tali busur, ada 4 dan dihubungkan. Itu dinamakan segi 4 tali busur. Di antara sekian macam sudut, baik itu sudut dalam lingkaran, sudut luar lingkaran, dan segi 4 tali busur, itu memiliki sifat masing-masing. Nah, sifat yang pertama itu adalah untuk sudut dalam lingkaran, bahwasanya sudut yang kecil, ya sudut S ini, itu tidak lain adalah setengah dikali sudut, ya setengah dikali sudut AB, busur AB, ditambah sudut CD. Jadi seperti itu. Kalau misalkan sudut yang di luar itu tidak lain adalah sudut T, sudut yang di luar itu yang ini, ya. Sudut yang di luar itu ini tidak lain didapat dari selisih antara sudut AB. Jadi sudut AB itu yang di luar ini atau yang ini. Ya, ini sudut AB yang warna merah. Terus dan sudut CD. CD itu yang warna biru. Saya kasih warna biru. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Tinggal dikurangi aja dibagi 2. Terus yang teristimewa itu ada di sudut segi 4 tali busur, di mana sudut-sudut yang berhadapan adalah 180. Jadi sudut-sudut berhadapan itu artinya apa? Misalkan sudut A, berarti berhadapannya dengan sudut D. Nah, misalkan sudut sudut C, nah, berhadapannya dengan sudut B.
Jadi itu maksudnya sudut-sudut yang berhadapan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa coba ini ya. Untuk halaman kerjakan ini tidak usah karena kita nanti latihannya dipisah dari ini. Nanti ada latihan tersendiri. Jadi misalkan sudut di sini ada keterangan busur AB 110 dan busur CD adalah 58. Ya. Maka sudut S-nya itu berapa? Nah, sudut S itu seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya setengah dikali AB ditambah CD. Jadi setengah dikali busur AB ditambah busur CD. Nah, ini tinggal masukkan aja. Busur AB-nya berapa? Busur AB-nya 110. Nah, terus CD-nya 58. Sehingga sudut S didapat dari setengah dikali 110 ditambah 58. Sama dengan, nah, ini ditambah ini adalah 168. Jadi setengah dikali 168. Ini 168. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kalau kita kalikan dicoret, di sini ada 50. Ini 84. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, mencari sudut T didapat dari mana? Nah, sudut ini 58. Nah, 58 kan yang ini ya. Kalau yang besar ini 110. Jadi perbandingan pengurangan antara sudut yang besar. Sudut yang besar itu berarti AB. Nah, sudut yang AB ini dikurangi sudut yang kecil itu CD. Jadi 110 dikurangi 58 itu adalah 52. 52 dikali setengah adalah 26. Jadi besar sudut S adalah 84 dan sudut T adalah 26. Ya. Itu tadi review kita tentang segi 4 tali busur dan sudut pusat serta sudut keliling. Untuk materi hari ini sebenarnya terletak di garis singgung persekutuan dua lingkaran. Secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah pernah mengalami ini dalam kehidupan. Misalkan di sini ada karet pengait antara dua buah roda. Nah, jadi ini biasanya kalau kalian pernah nyelepkan beras dan lain-lain, itu kalian sudah menemui yang seperti ini. Atau kalian di kehidupan kalian sehari-hari, misalkan kalian naik sepeda motor atau sepeda biasa, sepeda pancal biasa, itu juga sudah menerapkan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nih. Tuh. Kok putus? Menciptakan inovasi-inovasi terbaru mengenai sepeda disenangi oleh berbagai kalangan masyarakat, baik masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang kurang mampu. Karena sepeda merupakan alat transportasi yang simpel, banyak perusahaan yang kemudian menciptakan inovasi-inovasi terbaru mengenai roda sepeda. Seperti apa kecanggihan roda tersebut? Mari sama-sama kita simak videonya. Nomor 1, roda lunak. Lunak? Apakah jalanan di kampung Anda tidak rata? Wah, itu jalanan atau muka? Wah, sepertinya roda ini bisa Anda pertimbangkan untuk ditimbang. Keunggulan dari roda yang satu ini adalah karena dia memiliki suspensi yang sangat empuk. Bahkan saat kita melewati jalanan berbatu pun rasanya seperti melayang di atas udara. Kalau pakai helikopter.
Nah, desain roda seperti ini diklaim mampu menghemat 50% getaran daripada roda biasa. Suspensi ini aktif saat dia berjalan di atas bebatuan yang kasar dan suka ngegas. Sementara itu, saat dia berjalan di atas jalanan yang halus, maka secara otomatis suspensi ini akan menonaktifkan dirinya. Leleh, bagi Anda yang jalanan di kampungnya berbatu, curam, tanjakan, tikungan tajam, dan lain-lain, sepertinya roda semacam ini sangat recommended. Tapi bagi Anda yang hidup di kota, yang jalanannya mulus, ceweknya mulus, sepertinya pakai roda biasa juga tidak masalah. Bicara masalah harga, roda ini dihargai sebesar $1.300 atau sekitar 18.500.000. Wah, mending pelihara saja. Jadi itu tadi merupakan salah satu contoh penerapan ada di sini. Jadi ya, ada di terletak di sini bagian gear. Jadi bagian gear itu saling menghubungkan antara roda dengan gear di roda dengan gear yang dipancar. Nah, di sini ya. Ini merupakan salah satu contoh penerapan garis singgung. Jadi antar roda ini dengan roda gear yang di belakang dengan gear yang di depan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita definisikan garis singgung persekutuan itu adalah semua titik yang bersinggungan. Jadi pada lingkaran. Nah, terus titiknya itu kalau kita tarik garis ke pusat itu membentuk garis tegak lurus. Nah, cara menghitungnya seperti ini, nanti bisa dipelajari. Jadi secara umum garis singgung itu ada dua, ada yang di dalam, jadi di dalam itu seperti sabuk lilitan yang saya tunjukkan pakai kursor ini persekutuan dalam. Jadi ini untuk yang di dalam, saya kotak warna merah. Nah, terus kalau yang ini adalah di luar, jadi garisnya ada di luar. Kalau ini biasanya terlihat pada gear sepeda, kalau ini biasanya terlihat pada katrol. Jadi kalau kalian belajar katrol di fisika, itu biasanya ketemu yang ini. Kenapa menggunakan lilitan dalam? Nah, itu untuk memperingan saja. Ya. Jadi untuk garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam nanti bisa kalian pelajari. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Untuk cara perhitungannya akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja. Untuk yang pertemuan hari ini saya kira cukup sekian. Terus untuk besok itu kalian ada sedikit tugas. Jadi tugasnya tidak banyak, tugasnya hanya 2 saja. Jadi tugasnya hanya 2, yaitu menggambar garis singgung lingkaran. Ada yang persekutuan dalam, ada yang persekutuan luar. Jadi untuk materi tutorial menggambar besok pagi akan saya share via grup WA. Jadi seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan karena kita waktunya terbatas, Zoom-nya juga gantian. Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, coba kita foto lagi karena sudah banyak yang menambah ya. On cam dulu ya, 1 menit. Yuk, 1 menit Nadine. Terus Inesa, Laura.
Seni. Kalian tahan kameranya. Yang mau senyum silakan senyum. Saya hitung 3 ya. 3, 2, 1. Oh, ada yang kepotong pas buka. Oke, sebentar. Ada yang baru buka kepotong. Ayo, kita mulai. Ambil gambar 3, 2, 1. Ya, wes. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga jangan lupa kalian di rumah nanti kalian tetap berdoa ya. Berdoa semoga nanti kita bisa sekolah lagi seperti kemarin. Nah, Amin. mudah-mudahan harapan saya hari Senin wes pertemuan. Jadi kalau PTM kan nanti enak kita gambarnya bareng-bareng. Juga susahnya juga bareng-bareng gitu ya. Ya wes, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.